Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Kali ini melalui video ini Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan 7 pada metode penelitian kualitatif tentang analisis semiotik, framing, dan juga analisis wacana. Baik, izin Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, pada pertemuan yang ketujuh ini, salah satunya materinya adalah terkait dengan analisis wacana atau discourse analysis, di mana pada pertemuan ini kita memahami tentang analisis wacana. Nah, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menggunakan teknis analisis yang tepat seperti yaitu dengan model analisis wacana semiotik, framing, dan juga analisis wacana. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini melalui video ini membahas terlebih dahulu yaitu tentang sejarah atau histori analisis wacana, di mana pengertian analisis wacana, macam-macam atau jenis-jenis analisis wacana, model-model kerangka analisis wacana, dan juga langkah-langkah penelitian analisis wacana. Di mana pada analisis wacana juga termasuk dalam pendekatan konstruktivis, jadi mengkonstruksi. Fokus dari pendekatan ini adalah bagaimana pesan politik dibuat atau diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan itu secara aktif dapat ditafsirkan oleh individu sebagai penerima pesan. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu analisis wacana. Saya rasa adik-adik mahasiswa sekalian tentu sudah pernah mendengar dan sudah pernah membaca terkait dengan analisis wacana. Nah, analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam kajian linguistik yang secara khusus mengkaji mengenai wacana. Wacana secara sederhana bisa diartikan sebagai segala bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, dilakukan secara sistematis dan juga memiliki tujuan tertentu. Nah, analisis wacana di sini terutama terkait dengan hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa atau linguistik. Nah, analisis wacana dan teori penafsiran teks di sini terdapat 3 perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan terkait dengan kualifikasi. Yang kedua, pertimbangan bentuk atau form atau gaya style dalam berkomunikasi. Yang ketiga adalah analisis struktural atau analisis terkait hal yang tersembunyi atau laten konten. Nah, perlu adik-adik mahasiswa ketahui di sini kita bahas terkait dengan ciri-ciri analisis wacana. Nah, analisis wacana biasanya lebih kepada aliran kritis, lebih menekankan pada unsur filosofi komunikasi. Nah, analisis kritis di sini lebih melihat pada struktur sosial sebagai konteks yang sangat menentukan pada realitas, pada proses, dan juga dinamika komunikasi manusia, atau termasuknya ada di dalamnya adalah komunikasi massa. Nah, pada aliran kritis ini lebih memusatkan perhatiannya pada siapa yang mengendalikan komunikasinya. Pada aliran kritis ini juga sangat yakin dengan anggapan bahwa teori komunikasi manusia
khususnya teori-teori komunikasi massa, tidak mungkin akan dapat menjelaskan realitas secara utuh dan kritis apabila ia mengabaikan teori-teori tentang masyarakat. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa sekalian, terdapat dua karakteristik penting dari karakteristik pendekatan konstruktivis. Saya ambil dari pendapatnya Erianto. Di mana pada pendekatan konstruktivis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seorang membuat gambaran tentang realitas politik. Nah, kata makna itu sendiri menunjukkan pada sesuatu yang diharapkan untuk ditampilkan, khususnya melalui bahasa. Yang kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang terus-menerus dan juga dinamis. Pendekatan konstruksionis tidak melihat media sebagai faktor penting, karena media itu sendiri bukanlah suatu yang netral. Perhatian justru ditekankan pada sumber dan juga pada halayaknya. Yang ketiga, di mana bahwa makna ditangani atau dimodifikasikan melalui suatu penafsiran yang digunakan oleh orang lain dalam kaitannya dengan berbagai hal yang dihadapi. Pada proses penafsiran merupakan langkah terpenting untuk menemukan makna atau simbol. Atau juga melihat dari penafsiran fenomena sosial, atau juga melalui kondisi psikologis, dan juga melihat untuk kepentingan dan stok terhadap ilmu pengetahuan dari penafsir merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi proses penafsiran. Nah, pada analisis wacana juga menggunakan teori hermeneutik. Nah, di sini saya mengacu pada pendapat Madison, di mana teori hermeneutik akan kita bahas. Nah, hermeneutik adalah ilmu yang secara operasional membahas teori tentang pemahaman, khususnya dalam hubungannya dengan interpretasi atau secara khusus adalah interpretasi teks. Nah, pendapat juga dari Semacher melihat bahwa persoalan pemahaman tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan interpretasi. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa sekalian, dari hal yang tadi tentu saja kita juga tidak bisa terlepas dari yang namanya interaksi simbolik. Maka perlu kita sajikan di sini adalah konsep dasar interaksi simbolik, di mana meliputi beberapa hal. Yang pertama, perilaku manusia itu mempunyai makna di balik yang mengejala. Yang kedua, pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial manusia. Yang ketiga, manusia itu merupakan proses yang berkembang secara holistik dan tidak terpisahkan, tidak linier, dan juga tidak terduga. Yang keempat, perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologi atau fenomenologi, yaitu berlangsung atas maksud pemaknaan dan juga tujuan, bukan lagi berdasarkan atas proses mekanik dan otomatik. Yang kelima, konsep manusia itu berkembang lebih kepada dialektik. Yang keenam, perilaku manusia itu wajar dan konstruktif kreatif, bukan elementer reaktif. Nah, yang ketujuh yaitu metode introspeksi simpatik dengan menekankan pada pendekatan intuitif perlu digunakan untuk menangkap suatu makna.
Tentu saja ini sangat memiliki relevansi dengan apa itu analisis wacana, karena di dalamnya mengkaji di mana bahasa ya, yang digunakan dalam berinteraksi antar manusia. Baik, selanjutnya adik-adik mahasiswa sekalian, di sini kita lanjutkan terkait analisis wacana, di mana sangat dekat dengan prinsip metode interaksi simbolik tadi, di mana prinsipnya adalah simbol dan di interaksi itu menyatukan. Yang kedua, simbol dan makna itu tidak terlepas dari sikap pribadi atau juga jati diri subjek dapat lebih mudah ditangkap. Kemudian yang ketiga, peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dengan jati diri dan juga tidak terlepas dengan lingkungan sosialnya. Jadi saling sinergi. Yang keempat, merekam situasi yang menggambarkan simbol dan makna. Bukan hanya merekam fakta sensual semata. Selanjutnya terkait dengan analisis wacana, terdapat beberapa elemen analisis wacana. Analisis wacana semantik yang terdiri dari latar, detail, ilustrasi dan maksud, serta pengendalian dan penalaran. Pada karakteristik analisis wacana, jika kita lihat pada analisis wacana kritis, pendapat dari Van Dijk, Verkolk, dan Wodak, di mana terdiri dari tindakan, di sini lebih pada bentuk interaksinya. Yang kedua terkait dengan konteks, di mana melihat dari latar situasi, peristiwa, dan juga kondisi. Sedangkan yang ketiga yaitu melihat dari historicalnya atau sejarahnya, bagaimana wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyatukan konteks yang menyertainya. Jadi harus jelas. Nah, salah satu aspek terpenting untuk mengerti teks adalah dengan menempatkan, yaitu kekuasaan, di mana merupakan salah satu kunci hubungan antara wacana dan juga masyarakat. Yang kedua adalah ideologi, di mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak tentang produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak absah dan juga benar. Adik-adik mahasiswa sekalian, bayangkan bahwa ini adik-adik melihat suatu pemberitaan atau wacana, gitu ya. Nah, kita lanjut pada fokus kajian wacana. Di sini lebih menfokuskan pada bahasa, di mana bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu objek atau peristiwa atau dalam suatu pemberitaan. Nah, melalui bahasa, tentu saja juga tidak terlepas dengan adanya ideologi yang dapat terserap di dalamnya. Maka aspek inilah yang dipelajari dalam analisis wacana. Jadi bahasa dalam pemberitaan, kemudian kita lihat ideologinya. Nah, hal ini tentu saja tidak terlepas dari kajian analisis wacana. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa sekalian, kita lihat ya, apa sih definisi dari analisis wacana itu sendiri. Analisis wacana lebih melihat pada bagaimana analisis yang mencoba membedah praktek pemakaian bahasa, terutama pada bahasa politik, ya, terutama pada bahasa politik atau politik bahasa. Kemudian bahasa itu sendiri dianalisis bukan hanya dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaannya saja, tetapi juga dihubungkan dengan konteks. Nah,
konteks di sini berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu, terutama di dalam praktek kekuasaan. Selanjutnya, dari analisis wacana dan juga pemberitaan, tentu saja adalah menggunakan media. Nah, media itu sendiri juga masing-masing media memiliki ideologi, maka perlu kita kaji tentang media dan ideologi. Nah, ideologi dibangun biasanya melalui media oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi oleh mereka. Mereka itu adalah penguasa tentu saja ya, atau yang memiliki media. Kemudian strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran pada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted. Baik, selanjutnya adik-adik mahasiswa sekalian perlu juga mengetahui konsep tentang fakta. Karena pada dasarnya suatu pemberitaan tentu saja ada faktanya. Walaupun mungkin secara realitas tidak utuh menampilkan fakta. Gitu ya. Nah, konsep tentang fakta itu ada pandangan terkait dengan positivis dan juga secara kritis. Nah, pandangan secara positivis ya, mengacu secara positivis, contohnya di dalamnya adalah merupakan cerminan dan refleksi dari kenyataan. Nah, maka berita haruslah sama dengan fakta yang diliput. Ini biasanya berita-berita atau yang sifatnya memang beritanya benar, memenuhi contoh kalau pemberitaan 5W+1H. Diketahui siapa yang diberitakan, beritanya tentang apa, kapan, bagaimana, siapakah tokohnya, dan seterusnya, ya. Jadi dia benar-benar memenuhi kriteria sebuah pemberitaan yang menyampaikan tentang fakta. Nah, sedangkan analisis kritis di sini tidak mungkin cerminan realitas, belum tentu maksudnya. Karena berita terbentuk hanya cerminan dari kepentingan tertentu. Terkadang pemberitaan itu karena kita lihat banyak pemberitaan yang tidak juga, kadang-kadang tidak independen, maka pemberitaan itu ada cerminan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya di dalam pemberitaan tentu kita perlu melihat posisi media. Nah, posisi media juga bisa secara positivis dan juga secara kritis kita melihatnya. Di mana jika kita melihat secara positivis ya merupakan sarana media yang bebas dan netral. Semestinya independen ya, netral ya. Media menggambarkan diskusi apa yang ada di dalam masyarakat, realita yang ada di masyarakat. Kemudian kalau pandangan secara kritis, media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok kepentingan. Biasanya kelompok yang lebih dominan, siapa penguasanya atau siapa pemilik dari kapitalis, salah satu kapitalis biasanya. Itu pandangan secara kritis. Nah, selanjutnya, media tidak bisa disajikan tanpa ada peran wartawan. Makanya kita perlu mengetahui juga posisi dari wartawan. Nah, jika pandangan secara positivis, wartawan hanyalah sebagai pelapor dari suatu peristiwa. Dia yang membuat laporan. Namun, pandangan kritis mengatakan bahwa nilai dan ideologi wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Karena walau bagaimanapun tidak bisa terlepas, suatu pemberitaan itu akan juga kadang mewakili ideologi dari si wartawan itu sendiri. Nah, selanjutnya konsep pemberitaan. Nah, setelah tadi sudah mengetahui wartawan, apa yang diberitakan tadi. Nah, konsep pemberitaan itu sendiri mau ke arah mana?
ke arah positifiskah atau ke arah kritis? Apabila secara positivis, maka dia harus objektif, tidak berpihak atau lebih independen atau netral. Nah, pada pandangan positivis, pemberitaan harus memakai bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam. Jadi orang tidak misperception atau tidak banyak menimbulkan asumsi-asumsi lagi. Nah, selanjutnya, jika pandangan secara kritisnya yaitu mencerminkan ideologi media dan kepentingan sosial, ekonomi, dan juga politik tertentu. Bahasa di sini ya dalam pemberitaannya lebih menunjukkan bagaimana kelompok itu sendiri diunggulkan dan lebih memarginalkan kelompok yang lain. Jadi memang unsurnya adalah unsur mengunggulkan kepentingan tertentu. Selanjutnya, media analisis wacana, saya mengacu pada pendapat Roger Fowler, di mana bahwa dia mengatakan bahasa, memandang bahasa sebagai praktek sosial melalui suatu kelompok, memantapkan dan menyebarkan salah ketik di sini, menyebarkan ideologinya dengan melihat bagaimana tata bahasa atau grammar dan pilihan kosakata tertentu membawa implikasi dan juga ideologi tertentu. Ya, seperti tadi dikaitkan dengan pandangan kritis ya, di mana memang pada pemberitaan menggambarkan suatu ideologi di mana kosakata yang disampaikan dalam pemberitaan bisa membawa implikasi dan juga ideologi tertentu. Selanjutnya, fokus kajian Roger Fowler di sini dia lebih penggunaan kosakata tertentu. Kemudian bagaimana realitas atau fakta bisa diklasifikasikan. Kajian wacana ada dua terkait anti-interfact dan pro-interfact, di mana anti-interfact lebih pada masalah dalam negeri, intervensi konspirasi internasional, dan juga menambah kekerasan karena anti gitu ya. Sedangkan pro-interfact lebih pada masalah internasional, lebih mengarah pada bantuan kemanusiaan dan menghentikan kekerasan. Itu jika melihat dari kajian wacana anti-interfact dan juga pro-interfact. Nah, dalam buku Arianto terkait dengan pemberitaan dan juga analisis wacana tidak bisa terlepas dengan kosakata, di mana pada kosakata ini Arianto mengatakan bahwa melakukan penelitian terhadap pemberitaan kasus, contohnya adalah kasus konflik di Ambon dalam media Kompas dan juga Republika, di mana bisa kita analisis hasil temuannya. Contohnya adalah tadi tentang kerusuhan di Ambon, kosakata perang. Nah, ada kosakata perang, bagaimana dimaknai, kemudian bagaimana kosakata itu diperhalus. Nah, kosakata perang, perang artinya dimaknai pembunuhan, dimaknai pembantaian, pembasmian, pembumi hangusan. Perang dalam pemberitaannya apabila dianalisis secara wacana, kata perang tadi kosakatanya perang antara kelompok Kristen, terjadi pembantaian pasukan Kristen terhadap mujahidin Muslim. Namun kosakata itu diperhalus. Nah, jika diperhalus maka tata bahasanya, kosakatanya itu tragedi, ya, insiden atau pertikaian atau tentang masalah kerusuhan yang berbau sara. Di sini konfliknya bernuansa sara, terjadi pertikaian antar agama. Nah, itu diperhalus kata-katanya. Itu waktu saat dilakukan analisis tentang pemberitaan kasus Ambon. Ya. Nah,
Jika kita melihat dari pemberitaan, terdapat marginalisasi di mana kita lihat ya, misalkan pada kelompok marginalisasi, beda pemberitaan juga boleh gitu ya, adik-adik mahasiswa sekalian. Kita melihat misalkan di sini ada suatu kejadian ya, pemerkosaan yang dilakukan. Korbannya adalah gadis atau anak, bisa remaja gitu ya, bisa anak di bawah umur. Aktornya, misalkan di sini aktornya adalah melihat aktornya seorang gadis atau seorang wanita, bisa gadis kecil, bisa gadis setingkat lulusan SMA atau seorang anak. Peristiwanya kita lihat diperkosa. Kalau untuk seorang gadis atau seorang wanita digagahi, atau gadis kecil dinodai, atau gadis SMA gitu, setingkat SMA diperawani, atau seorang anak disetubuhi. Nah, aktornya kalau diperkosa lebih konotasinya adalah beramai-ramai. Digagahi pelakunya biasanya adalah cerminannya adalah pemuda. Dinodai biasanya dilakukan seorang pengangguran. Nah, gadis setingkat SMA tadi diperawani oleh bisa kejadiannya ya. Misalkan kita lihat dalam pemberitaannya, tetangganya sendiri, seorang anak disetubuhi oleh ayah tirinya, bisa jadi gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pemberitaan yang sifatnya lebih marginalisasi. Kemudian asumsinya, penggunaan katanya tadi ya, dari hal yang sudah kita bahas, penggunaan kata, kalimat, susunan bentuk kalimat, dan proposisi tidak dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi sebagai persoalan ekspresi dari ideologi. Upaya untuk membentuk pendapat umum, meneguhkan dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain. Nah, kita lihat tadi ya, begitu di pemberitaan yang sifatnya lebih marginal, contoh kasusnya adalah tentang pemerkosaan, intinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya aspek tata bahasa pada analisis wacana, kita lihat ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebagai contoh, nah itu ya, seorang ayah memperkosa anak gadisnya sendiri yang berumur 12 tahun, kalimat aktif. Kalimat pasifnya, seorang anak gadis yang baru berumur 12 tahun diperkosa ayahnya sendiri. Nah, kalau kita analisa dari rangkaian tadi contoh-contoh pemberitaan, ada aktor, ada peristiwa gitu ya, dan aktor pelaku. Aktor korban dan aktor pelaku. Di sini kita masukkan kembali tadi aktor, seorang gadis, seorang wanita, seorang anak kecil, analisanya. Keterangan aktor korban, seorang gadis yang cantik, seorang wanita yang bekerja di bar, seorang anak kecil yang montok. Peristiwanya diperkosa, digagahi, atau disetubuhi. Nah, aktor pelakunya pemuda-pemuda juga ayah sendiri. Nah, keterangan aktornya tadi pengangguran, kondisi bisa saja sedang mabuk, kondisi baru saja bercerai. Nah, ini semua ada hubungannya gitu ya. Jadi ada relevansi dari aktor, peristiwa, dan juga keterangan ketika kita lakukan analisis. Baik, selanjutnya terakhir terkait dengan analisis wacana, sama halnya tadi tentang analisis semiotik, juga tidak beda jauh dengan analisis framing. Nah, tahapan penelitian pada analisis wacana meliputi pertama pemilihan masalah, kemudian pemilihan teks berita. Nah, beda kalau analisis semiotik tentu saja lebih pada peristiwa gitu ya, apa tentang hal yang menarik gitu ya. Tapi kalau di dalam analisis wacana lebih pada teks berita. Kemudian yang ketiga tingkat kosakatanya.
Jadi ada hal-hal yang memang menarik ketika penyajian dalam pemberitaannya dengan kosakata-kosakata yang berbeda dengan media yang lain. Kemudian analisa tentang tingkat tata bahasanya, dan yang kelima, interpretasi hasil dari analisis. Jadi dari tadi teks, kosakata, dan juga tata bahasanya, maka dianalisis terkait dengan peristiwa yang ada atau yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan dan juga deskripsi hasil dari analisis. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh adik mahasiswa sekalian, dan juga menambah wawasan. Dan tentu saja tidak cukup dari materi yang saya berikan, tentu saja adik-adik mahasiswa sekalian harus membaca lebih banyak lagi referensi baik dari handbook, buku-buku yang lain ya, yang lebih memberikan gambaran atau pemahaman tentang analisis, baik itu analisis framing, analisis semiotik, dan juga analisis wacana. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa sekalian. Semangat dalam belajar, salam sehat selalu, salam bela negara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.